Kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Musyrikan terhadap Allah, gitu ya. Allah sendiri sangat mengecama, janganlah dikasih duit sebesar apapun juga, janganlah, ya. Karena nanti akan dipertanyakan di akhirat nanti, ya. Minimal itu buat orang awam seperti saya itu menjadi bingung, ya. Saudaraku, kalau beliau Gus Miftah datang ke gereja untuk berdakwah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah bagi saya yang orang awam. Tapi kan seperti dalam pengakuan beliau sendiri, dia mengatakan dia itu datang dalam rangka peresmian itu, ya, melegalisir istilahnya, ya, melegalisasi, ikut mendukung. Nah, ini yang bermasalah. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi, Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepada gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mengatakan bizayyin, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, bahwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Hukum berceramah di gereja, kalau pada hakikatnya menyampaikan kebenaran itu di mana-mana, apakah di gereja, di kuil, di ini, menyampaikan kebenaran adalah hak. Cuman permasalahannya adalah di saat seseorang melakukan sesuatu, ada hal-hal yang tidak dicermati dan diperhatikan sehingga menjadi mudaratnya lebih gede, musibahnya lebih besar. Kalau misalnya yang mencanang-adakan ceramah di gereja adalah orang yang betul-betul disiplin tentang urusan agama, misalnya dia menegakkan kebenaran, misalnya apa? Meyakini bahwasanya kekafiran adalah kekafiran, setelah itu harus lemah lembut, maka di saat mengadakan ceramah di gereja tentu tidak akan ada yang bertanya. Contohnya orang yang tegas dalam syariat, misalnya satu orang yang betul tegas di dalam syariat dan dia tidak pernah main-main tentang syariat, tidak pernah merendahkan syariat, kemudian kok tiba-tiba bertemu dikumpul di sebuah gereja, bahkan di Roma sekalipun, menyampaikan satu pesan agama syariat Nabi SAW, seperti yang pernah disampaikan oleh satu pembesar di Yordan menceritakan tentang Islam di depan orang-orang Kristen. Ada sesuatu yang mulia untuk mengangkat Islam. Akan tapi ada orang ceramah di gereja itu sampai saya tidak pernah kenal orang tersebut, hanya kita diberi sebelum mendapatkan video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut, mengucapkan sholawat saja ditarik, sholawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah SAW, sholawat ala Nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Jogeman ngerusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasaran. Nak niatem ngono iku toleransi yang baik. Kiai Jogeman ngerusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasaran. Saya berkali-kali cerita, di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik